bakal nemenin kalian buat belajar yang seru banget. Belajar apa sih hari ini? Ya, hari ini kita mau belajar tentang manajemen bencana kebakaran. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata kebakaran itu bisa terjadi di mana aja loh, termasuk di sekolah. Iya, di sekolah. Tapi teman-teman gak usah khawatir, Ceska bakal nemenin kalian buat cari tahu tentang kebakaran dan gimana sih cara buat ngatasinya. Tapi Ceska mau tanya nih, teman-teman udah tahu belum kebakaran itu apa? Kebakaran itu yang itu loh. Kalau banyak api, banyak petugas pemadam kebakaran, banyak asap, ya kan? Nah, teman-teman, kebakaran itu bisa diartikan api yang besar dan tidak terkendali sampai menimbulkan kerugian. Wah, bahaya banget ya teman-teman. Kerugiannya itu bisa adanya korban jiwa, kerusakan bangunan, sampai-sampai semua harta benda itu ludes terbakar semua. Aduh, ngeri ya. Tapi teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa ya bisa terjadi kebakaran? Jadi, ternyata kebakaran itu bisa disebabkan karena 3 hal loh. Yang pertama, adanya bahan yang mudah terbakar, misalnya kayu, kertas, minyak, bensin, dan lainnya. Terus yang kedua, adanya pemicu kebakaran seperti adanya suhu yang tinggi, konsleting listrik yang rusak, ataupun reaksi kimia loh teman-teman. Dan yang ketiga, ada oksigen. Nah, oksigen ini kalau bereaksi dengan pemicu kebakaran bisa menyebabkan kebakaran lebih besar loh. Wah, ngeri ya. Terus gimana nih caranya biar kita mengatasi kebakaran? Nah, di sini Ceska mau ajak teman-teman semua buat belajar satu-satu cara buat mengatasi kebakaran. Yuk, let's go! Teman-teman udah pada penasaran belum nih? Jadi, sebelum kita ke cara-cara mengatasi kebakaran, sekolah harus punya tim manajemen bencana. Siapa aja sih itu? Nah, tim manajemen bencana itu yang pertama ada petugas keamanan. Petugas keamanan ini bisa 2-3 orang guru atau staf dan 5-6 murid. Tugasnya itu buat mengamankan dan membatasi lalu lintas keluar masuk yang aman ketika terjadi kebakaran ataupun bencana yang lainnya. Kemudian yang kedua, ada komando kejadian. Nah, komando kejadian ini bisa dipegang oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Tugasnya untuk mengambil keputusan dan menentukan respon ketika terjadinya kebakaran. Yang ketiga, ada tim komunikasi. Ini nih yang suka keluar-keluar. Jadi, tim ini tugasnya untuk membantu komando kejadian, mengumumkan kepada seluruh peserta didik dan staf agar ketika terjadi kebakaran segera melakukan evakuasi. Keempat, ada tim operasi. Nah, tim operasi ini bisa terdiri dari 3-4 orang guru atau staf. Tugasnya yaitu melakukan upaya pemadaman api dan pengendalian material berbahaya, mematikan jaringan listrik, melakukan pengamanan lokasi, dan membantu evakuasi peserta didik.
Kelima, ada tim logistik. Tim ini tugasnya buat membantu tim respon tadi dengan membantu memberikan izin kepada petugas damkar untuk masuknya kendaraan darurat dan mengarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Yang keenam, ada petugas humas dan penghubung. Tugasnya yaitu membantu menghubungi pihak-pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian. Dan yang terakhir ada tim informasi dan perencanaan. Tim ini tugasnya untuk mendokumentasikan selama kejadian dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekitar lokasi. Wah, banyak banget ya petugasnya. Sekarang udah tahu kan? Jadi jangan bilang Bapak Damkar aja ya yang bertugas. Oh iya teman-teman, kebakaran itu juga ada kelasnya loh. Wah, apa aja sih kelasnya? Jadi kebakaran itu ada 3 kelas. Yang pertama ada kebakaran kelas A. Kebakaran ini biasanya dari bahan-bahan mudah terbakar seperti kayu, pakaian, dan kertas. Nah, buat madamin api di kebakaran kelas A bisa pakai air atau karung basah. Kelas yang kedua yaitu kebakaran kelas B. Nah, kebakaran kelas B itu penyebabnya cairan yang gampang terbakar, kayak petrol, minyak tanah, minyak pelumas, cat, thinner, alkohol maupun bensin. Nah, buat madamin apinya itu bisa pakai alat apar yang isinya CO2 atau penekanan api untuk mengeluarkan oksigen. Oh iya teman-teman, kebakaran kelas ini nggak boleh menggunakan air ya buat madaminnya. Kelas yang ketiga yaitu kebakaran kelas C. Kebakaran ini berasal dari peralatan listrik seperti motor listrik, generator, kabel-kabel, saklar, dan peralatan elektronik. Kebakaran ini cara madaminya itu dengan menutup sumber kebakaran sewaktu api masih kecil. Bisa pakai apar yang isinya dry chemical dan juga CO2. Sekarang sebelum masuk ke cara mengatasi kebakaran, Ceska mau ngenalin temen-temen nih, alat-alat apa aja sih yang dibutuhin buat mengatasi kebakaran. Nah, yang pertama ada alat deteksi yang otomatis, namanya smoke detector. Alat ini bisa untuk mendeteksi adanya asap yang timbul karena adanya kebakaran. Kalau udah kedeteksi, nanti alarm akan otomatis menyala teman-teman. Terus ada juga alat deteksi yang manual. Itu kita yang mencet sendiri alarmnya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau bapak atau ibu guru yang nemuin pertama kali kebakaran, bisa langsung mencet tombol alarm bahayanya supaya tahu kalau ada bahaya dan bisa langsung evakuasi diri. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau misalkan kebakarannya masih kecil dan bisa dikendalikan, kita bisa langsung madamin apinya sendiri kok. Nah, buat madaminnya itu ada alatnya juga. Jadi, alat yang buat madamin api kebakaran yang dibilang Ceska itu namanya apar. Apar atau alat pemadam api ringan biasa dipakai buat memadamkan api kebakaran yang masih kecil. Nah, apar ini bentuknya tabung yang isinya ada 4 macam. Yang pertama, apar bisa berisi air. Apar dengan isi air ini bisa dipakai untuk madamin kebakaran kelas A. Masih ingat kan yang tadi Ceska bilang soal kelas
kebakaran. Yang kedua, apar yang isinya busa atau foam. Kalau apar yang ini bisa dipakai buat madamin kebakaran kelas A ataupun kelas B. Yang ketiga, apar yang isinya serbuk kimia atau dry chemical powder. Apar yang ini bisa dipakai buat kebakaran tipe A, B, maupun C. Tapi biasanya apar jenis ini dipakainya kalau buat di tempat-tempat industri ya teman-teman. Yang keempat itu jenis apar terakhir, yaitu yang isinya CO2. Nah, kalau apar yang ini bisa buat kebakaran tipe B maupun yang tipe C. Nah, terus gimana ya caranya buat pakai apar kalau mau madamin api? Caranya yaitu dengan standar PAS. Wah, apa sih standar PAS itu? Jadi, PAS itu singkatan dari pull, aim, squeeze, and sweep. Jadi, yang pertama pull atau tarik safety pin dari apar. Kedua, aim atau arahkan ujung selang ke sumber api. Ketiga, ada squeeze atau menekan tuas apar untuk mengeluarkan si apar. Keempat nih, ada sweep, yaitu menyemprotkan ke kiri dan ke kanan untuk memadamkan sumber api. Nah, udah mulai kebayang kan teman-teman? Jadi, kalau nemu kebakaran yang masih kecil, bisa langsung teman-teman padamin kan? Tapi, tetap minta bantuan guru-guru di sekolah ya, biar lebih aman. Tapi teman-teman, gimana ya kalau misalkan apinya semakin gede dan udah menyebar kemana-mana? Oke, Siska juga bakal kasih tahu teman-teman gimana cara evakuasinya. Terus, gimana langkah-langkah untuk evakuasi? Ini aku kasih tahu. Pertama, setiap orang yang melihat adanya kebakaran atau sumber api harus berteriak berulang kali sekencang-kencangnya. Kedua, nyalakan tanda bahaya dan hubungi pihak berwajib. Ambulan gawat darurat 118 dan 119. Nah, sedangkan pemadam kebakaran itu 113. Ketiga, pengumuman siaga kepada seluruh penghuni adanya keadaan darurat. Keempat, segera tinggalkan bangunan. Berjalan dengan cepat mengikuti tanda jalur evakuasi. Tapi jangan lari. Kelima, menuruni tangga dengan cara berjajar berturut-turut sesuai lebar kapasitas tangga. Keenam, menuju halaman dan berkumpul di tempat yang cukup aman ya teman-teman. Ketujuh, dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang mengakibatkan korban. Kedelapan, balut tangan saat memegang pegangan pintu yang kemungkinan panas akibat terbakar atau keluar lewat jendela. Jika pegangan pintu tidak panas, buka perlahan dan lihatlah apakah jalan terblokir oleh asap atau api. Apabila terblokir, keluarlah melalui jendela. Kesembilan, jika jalan keluar harus melewati api, tutup kepala dan badan dengan kain atau selimut basah. Apabila terperangkap dalam asap, bernafaslah pendek-pendek melalui hidung. Bergeraklah dengan cara merangkak. Apabila terpaksa harus menerobos asap, tahanlah nafas Anda. Kalau perlu, pakailah masker. Ke-10, tetaplah berada di tempat yang aman